pakaiannya sampai ke bawah, membentuk khususnya kaum wanita. Jadi aku bilang sekali, jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang tersesat ya. Semoga saja kita selalu bisa mendapatkan hidayah yang selalu, sehingga kita itu bisa memperkuat iman. Nah ini yang paling penting. Kita sudah cerita apa sih yang zaman sekarang, zaman Islam, kemudian masa hidup gimana? Apa sih kalau udah generasi sekarang itu gimana menurut aku sebagai generasi Islami tahun sekarang ini berjuang? Ini next satu, ini yang paling penting, menjaga syariat Islam sangat penting sekali. Jadi kalian di sana huru hara, banyak bina-bina, banyak apa itu zaman modern yang memperkeruh keadaan, memperadu domba agama Islam. Yang pertama, kalian harus bisa menjaga syariat Islam. Kalian harus memperbanyak mengikuti tolak ini, memperbanyak tolak ini, mengikuti majelis. Salah satunya, alhamdulillah kalian adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kalian kalau keluarga hari ini, alhamdulillah kalian sangat beruntung dan tepat sekali memilih UKKI. Kenapa bisa bilang tepat memilih UKKI? Karena belum tentu di UKM lain itu juga ada kajian-kajian tolak ini tentang keislaman. Belum tentu. Tapi kalau di UKKI udah pasti ada. Kayak anak saya, pasti ada tolak ini di UKKI. Ini kesempatan. Kalian mulai dari panitia, mulai dari peserta, kalian memperbanyak syariat Islam. Taunya dari mana? Mengikuti kajian-kajian yang sudah diadakan di UKKI. Untuk memperdalam ilmu, kalian tidak cukup jadi pesertanya di sana, jadi panitianya, agar lebih tahu kalian. Oh iya, ternyata syariat Islam tentang misalkan kajian apa, Muslimahan mengadakan kajian apa, terus apa mengadakan apa, divisi apa mengadakan apa. Kalian tepat sekali. Enggak, peserta pun enggak cukup. Kalian panitia, saya rasa pun enggak cukup kalian untuk mendapatkan ilmu UKKI tentang keislaman dari panitia. Masuk struktur adalah solusi terakhir. Beneran. Aku kan masuk di UKKI semester 3. Jadi tahun itu aku belum jadi orang UKKI. Semester 3 saya masuk UKKI. Aku berasa banget. Waktu tahun pertama, tahun pertama itu berarti saya semester 3 sampai semester 5. Itu aku jadi peserta biasa, peserta cuma ikut-ikutan dan panitia. Jadi peserta dan panitia biasa. Soalnya ilmunya dapatnya dari peserta, dari panitia tok. Ilmunya sih tak dapat. Ya wis aku ngurusi kajian ini misalkan, terus sampai gimana, ikutin ini apa kajiannya, wis mentok ilmunya dari situ. Tapi ketika aku sudah semester 3, 4, 5 ke 6, aku masuk struktur koordinator divisi eksternal dan internal. Saya masuk struktur, merasakan beda juga, benar-benar beda. Ketika ilmuku dulu itu masih tingkat peserta panitia juga, aku masuk struktur, aku tahu semuanya UKKI. Dalam arti apa? Banyak ilmu syariat Islam, organisasi berbasis Islam yang aku temui gak ada di UKKI kecuali di UKKI. Mulai gimana caranya dapur alam kayak diklat gini berbasis Islam, terus juga mengadakan syariat Islam, menjaga syariat Islam, kajian keilmuan, mencari ilmu talabul ilmi, terus sampai itu dapat kajian banyak. Itu ketika aku masuk struktur. Jadi kesempatan kalian jangan sampai menunggu semester tua. Mulai saat ini, besok pergantian, kalian benar-benar jangan sampai menyanyiakan waktu kesempatan masih ini. Kalian masuk ke struktur semua. Karena enak banget kalau kalian gak masuk struktur. Yang dapat ilmu-ilmu yang aku masih tinggalkan peserta sama panitia gak dapat ketika aku dari struktur. Jadi kalian
kalian masuk struktur itu bukan menambah-nambah beban kalian ataupun bahkan memperbanyak tangga kalian, tapi semakin kalian itu masuk di dunia UKKI struktur, semakin banyak ilmu yang kalian dapat. Next. Menguatkan ukhuwah. Nah, selain itu tadi kita mencari ilmu banyak dan kita implementasikan di dunia apa itu perkuliahan, dunia apa itu namanya semuanya, kita harus memperkuat ukhuwahnya. Kita nggak boleh saling gontok-gontokan sama lain, misalkan beda pendapat ataupun kita itu beda organisasi ataupun kita itu beda suku ataupun apa, kita itu lebih percaya. Jadi dikuatkan ukhuwahnya itu agar kalian itu semakin erat. Next. Nah ini yang kedua, mengikuti organisasi Islam di lingkungan. Ini sangat penting sekali. Semua apa yang kalian lakukan, kebiasaan yang kalian lakukan, itu akan terbiasa ketika kalian sudah melakukan itu. Tapi kalau kalian itu tidak pernah melakukannya, bahkan tidak pernah terbiasa, kalian tidak akan mendapatkan ilmunya. Jadi bisa dipahami ya. Kalau kalian tidak pernah mencoba, tidak pernah melakukan hal kebiasaan kebaikan, ya otomatis kalian nggak bakalan terbiasa kebaikan. Contoh kecil. Kalau kalian tidak pernah melakukan bismillah, sholawat dalam hati kalian, kalian tidak akan pernah bisa kebiasaan menyebut asma Allah. Sampai ajal menjemput pun kalian akan bisa mengatakan asma Allah. Tapi kalau kita sudah terbiasa Allah Bismillahirrahmanirrahim, ketika ajal pun menjemput, kita akan terbiasa dengan itu. Ajal menjemput, kita terbiasa. Insya Allah kita semoga menjadi orang yang justru beriman. Jadi sama halnya kalau kita sering meso, kita meso berdino, ya otomatis kok ajal menjemput, ya malah disui malaikat itu. Jadi jangan sampai kita itu meso itu menjadi hal yang biasa. Ketika itu ajal menjemput, meso. Jadi biasakan hal-hal kebaikan. Contoh kayak ini, mengikuti organisasi Islam di lingkungan. Kalian ikut organisasi Islam, begitu aku mengikuti UKKI, aku mengikuti MU Ansor, mengikuti IPPN IPNU, mengikuti Karang Taruna, mengikuti yang berbau Islam. Jadi sehingga itu membiasakan aku di UKKI lingkungannya Islam semua, kumpulannya orang Islam semua, tahu tentang agama. Di Ansor juga, IPNU, Remas, aku juga ketua Remas di remaja masjid saya. Kalau terbiasa lingkungannya itu terbiasa dengan lingkungan baik, otomatis kita akan jadi baik. Sama ya, kalau kalian masuk mengikuti organisasi yang di lingkungan kalian akan terbiasa menjadi organisasi yang bisa. Contoh di KKI, secara tidak langsung kalau kalian itu sudah masuk di KKI, jangan sampai terbiasa. Masuk di KKI, tidak cuma peserta, panitia, cuma panitia, struktur. Dan kalian terbiasa hal-hal kebaikan yang sudah tersistem di KKI, kalian itu terbiasa dengan kebaikan hal-hal baik yang ada di sana. Bisa dilakukan. Meningkatkan ilmu Islam ini sama halnya dengan menjaga syariat Islam. Jadi syariat Islam dijaga, terus meningkatkan ilmu keislaman. Ayo, yang meskipun kita belajar misalkan lewat YouTube, itu emang kita kalau misalkan mengikuti kajian lewat YouTube sama secara langsung, itu sama-sama mendapatkan ilmunya. Yang membedakan adalah barokahnya saja. Kalau lewat online YouTube, itu kita dapat ilmunya tapi nggak dapat barokahnya. Tapi kalau di UKKI misalkan ada kajian, terus kita ikut, kita dapat ilmunya dan dapat barokahnya. Itu yang membedakan. Kalian sama-sama belajar lewat YouTube, kalian dapat ilmunya tapi nggak dapat barokahnya. Tapi kalau kalian sering mengikuti kajian-kajian yang ada di KKI, menjadi panitia struktur, bahkan mengordinir semuanya teman-teman peserta, otomatis kalian juga akan mendapatkan ilmu itu tersendiri. Jadi terbiasa ilmu-ilmu itu lagi. Next.
mengasah diri kemampuan dalam Islam. Nah, ini juga hal yang penting. Setelah kalian dapat ilmu banyak ya, tapi harus diimplementasikan. Jadi nggak cuma boleh ilmu toh, tapi nggak diimplementasikan. Boleh ilmu kita itu sudah belajar semuanya, tapi nggak diimplementasikan. Contoh kita belajar ya, kakak ini ada hadronya ya mas ya. Nah ada hadronya. Kalian yang pengen menyampaikan rasa cinta, rasa rindu kalian kepada Nabi Muhammad, bisa diimplementasikan di mana? Mengikuti hadroh KKI. Kalian bersolawat selalu setiap Kamis ya mas ya kalau saya. Setiap Kamis habis sholat Isya di Masjid Al-Hikmah itu ikut terus menunjukkan rasa cinta kita pada Nabi Muhammad. Sebenarnya sepele di zaman sekarang itu. Labu sih sholawatan ngerame kelas dunia. Labu sih sholawatan. Sepele zaman sekarang itu gimana caranya mengadu domba, gimana cara itu kita itu runtuh buahnya. Tapi sungguh besar sekali syafaat Nabi Muhammad ketika kita menyampaikan satu sholawat kita dibalas 10 berkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iyo kita bersolat bolak-balik. Sudah diajarkan kan? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wong Gusti Pangeran ae lho selawat. Sing gawe dhewe sing duwe isi bumi Gusti Pangeran iku berselawat. Malaikat-malaikat itu berselawat pada Nabi Muhammad. Sing dipanggil apa? Hei orang-orang yang beriman yang bertakwa, berselawatlah kamu seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu. Masya Allah. Jika itu orang beriman dan bertakwa, tidak bertakwa beriman itu nggak diceluk, nggak ngomong sholawat. Jadi kalian di sini kalau ingin merasakan, menyampaikan rasa cinta kalian, sayang kalian pada Nabi Muhammad ada bro, diimplementasikan. Jadi cuma untuk mengasah diri kalian itu nggak hanya hadro, juga untuk bicara komunikasi. Semuanya ada di KKI itu Mas Aksan ini. Jadi semuanya ada di KKI. Next. Mempertebal iman serta takwa kepada Allah. Ini adalah terakhir yang paling penting yang saya sampaikan di awal lagi. Ayo kita nggak boleh capek memperkuat iman kita, nggak boleh capek memperkuat takwa kita. Kita harus benar-benar apa ya? Meskipun kita berbuat maksiat itu hal yang wajar, tapi jangan sampai kebablasan. Kita harus selalu langsung ada. Kita bermaksiat kita maksiat kita perkuat dengan cara selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini saya mengutip dari Chicago. Beri aku 1000 orang tua, saya akan menjadi penerus akarnya. Beri aku 10 pemuda, saya akan membanggakan dunia. 10 dari kaum pemuda ini sangat berperan di dunia Indonesia dan dunia. Jadi aku harapkan dari teman-teman bisa. Ayo mulai sekarang jangan sampai kalian setelah pulang dari pada alam ini menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kalian dapat ilmu selama pada alam mulai JDN kemarin, terus juga struktur kemarin itu sudah dijelaskan aksan, terus kami jalan-jalan pagi, terus ada materi 1 organisasi, terus sekarang materi 2. Banyak. Ini ilmu yang kamu dapatkan yang nggak kamu dapatkan orang-orang yang nggak ikut pada alam. Paham? Kalian harus balik pulang pada alam ini. Kalian harus lebih baik daripada orang-orang yang nggak ikut pada alam. Bisa? Bisa. Semangat? Oke. Next. Ini yang terakhir. Oleh di kertas kalian disobek, tuliskan 3 hal. Ada waktunya udah habis juga. Yang pertama, apa hal kejelekan yang masih melekat di diri Anda yang belum hilang dalam Islam? Terus yang kedua, hal apa yang kamu ingin lakukan untuk merubah lebih baik dari kejelekan itu? Dan yang ketiga, apa yang kamu cari, apa yang kamu ingin capai? Disobekan kertas, terus nanti dilipat. Nanti kalau gak usah dikasih nama ya.
Nah, saya dikasih nama. Paham kan? Jadi apa hal yang nomor satu, apa hal kebaikan yang masih melekat di diri Anda bilang dan Islam? Misalkan, contoh, aku masih sering meninggalkan sholat 5 waktu. Apa aku masih sering mesa-meso. Nah, itu kebaikan dalam diriku. Terus, hal apa yang kamu ingin lakukan untuk merubah lebih baik kebaikan itu? Mulai di pertama yang besar, kapital. Aku berjanji mulai detik ini, mulai hari ini, aku akan menjaga lesanku tidak mesa-meso. Mulai berjanji mulai hari ini, saya akan menjaga sholat 5 waktuku. Yang ketiga, apa yang kamu ingin capai? Tuliskan apapun yang kamu ingin capai, entah itu 1 tahun depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tuliskan sekarang, biar dicatat juga oleh dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, apa yang kamu ingin capai? Aku ingin menjadi wali kota. Aku ingin menjadi ustaz, aku ingin menjadi ustazah, aku ingin umroh, aku ingin naik haji. Tuliskan hari ini, semoga malaikat juga mencatatnya dan dikabulkan 5 tahun ataupun beberapa tahun ke depan agar kita bisa mencapai hal-hal yang kita inginkan. Sudah rahasia ya, jangan sampai teman kalian tahu apa yang kalian tulis. Karena ini rahasia kalian pribadi. Nah, sambil menunggu apa yang kalian tuliskan ini, terus aku ditulis disobek ya, terus dilipat sekecil mungkin sampai gak kelihatan tulisan apa yang kalian tulis, nanti dikumpulkan di kita. Dan sambil menunggu, karena sudah waktunya sesi tanya jawab, kalau ada yang ditanyakan boleh bertanya langsung. Silakan. Oh ya, saya tekankan lagi ya, aku tekan ya, dari dengan yang berwawasannya secara organisasi. Begitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita memberi kepada mahasiswa, kita harus bisa menjaga perasaan. Bagaimana kita menaruh perasaan dan bagaimana kita harus menerima. Dan yang bagus, bagaimana kita mengimbangi antara pikiran bahwa pikiran hati. Itu betul ya. Oke, sambil menunggu kalau nggak ada, saya sambil menunggu jawaban kalian, saya jawab ya pertanyaannya, Mas Adi, sana calon, sini calon ketua, calon pemimpin, sudah kelihatan bakat-bakatnya. Orang-orang kayak gini itu harus bisa mencari ilmu mungkin juga. Oke, yang pertama. Oke, pertanyaan ini sangat bagus. Jujur-jujuran ya. Saya umurnya 26 tahun ya, 1997. Saya gak pernah satu sama sekali gak pernah berpacaran. Saya punya teman banyak, cewek banyak, cowok banyak. Saya juga mengikuti organisasi banyak. Tapi aku gak pernah menaruh perasaan harapan. Karena gimana caranya di pertanyaan ini menaruh perasaan dan cinta itu kalau kita itu menyukai ke lawan jenis kita, ya kan? Intinya itu. Oke, saya akan menjawab secara pengalaman saya saja ya. Pengalaman saya, kalau misalnya kita kagum dengan seseorang, pasti yang pertama saya selalu mendoakan apa ya, orang itu dalam hal kebaikan. Jadi dalam doaku atau saya curhat sedikit ya, dalam doaku setiap tahajud kan waktu sing sangat-sangat lumayan begitu.
Jadi kalau misalkan di luhur asarku di dunia itu aku kerja banyak latihan kesibukanku. Ya mungkin juga aku juga ingat diriku karena akan dunia ini sebenarnya bukan sementara saja. Tapi tahajud itu ketika aku bangun jam 3, jam setengah 3 itu adalah waktu sinyuwante. Jadi jam 3 aku itu benar-benar curhat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar aku itu mengevaluasi hari kemarin. Dan aku harapkan hari ini aku panjatkan doa. Aku kemarin ngapain aja, aku curhat pada Allah. Ya Allah, kemarin aku bertemu dengan seseorang yang sangat baik aku. Aku berdoa semoga aja jikalau dia adalah jodohku, semoga aja aku bisa menghalalkan dia sampai ke jenjang pernikahan. Selalu aku panjatkan doa. Tapi kalau semisal enggak, jangan sampai hambamu ini cinta berlebihan lebih kau ya Allah, karena dunia ini yang sementara. Jadi kalau kita cinta terhadap orang, jangan berlebihan cinta terhadap orangnya. Tetapi cintailah penciptanya. Otomatis penciptanya akan memberikan jalan untuk kalian bisa mendekati ciptaannya. Gini, saya mendoakan selalu dan misalkan evaluasi hari kemarin dan aku memanjatkan di akhir doa selalu, ya Allah, jikalau nanti saya bertemu lagi, semoga saja dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan keridhaan setiap langkah kita, selalu diberikan kesehatan, pertemuan ini selalu membawa barokah. Jadi menjaga perasaan itu, saya itu lebih cinta pada Allah. Jangan sampai kalian itu mencintai lawan jenis kalian itu melebihi cintanya terhadap Allah. Cintailah ciptaannya itu sesuai dengan wajarnya, tapi cintailah penciptanya yang lebih tinggi. Otomatis ciptaannya akan diberikan. Secara otomatis kalau kita mencintai penciptanya, ciptaannya akan diberikan karena merasa contoh halnya kayak kita itu mendekati orang tuanya. Otomatis kalau kita mendekati orang tuanya kita lihat baik, otomatis anaknya yang dikasihkan. Sama halnya dengan Allah. Allah itu akan memberikan ridhonya, memberikan barokahnya terhadap seseorang itu. Kita berdoa selalu, kita doakan. Kita cuma bisa mendoakan. Kita tidak boleh lebih itu, karena kalau kita ya itu tadi saya sampaikan di awal tadi. Kalau emang benar-benar kebelet, kalian laki-laki harus benar-benar bertanggung jawab, minta ke orang tuanya untuk menikahinya. Karena itu jalan satu-satunya di Islam. Nggak ada pacaran yang baik, nggak ada pacaran yang membawa positif. Titik. Jadi sampai sekarang pun alhamdulillah saya jomblo, fisabilillah. Tidak pernah pacaran. Ya itu aku selalu mendoakan. Memang kalau emang sudah jodohnya, ya memang Allah akan memberikan ciptaannya pada saya. Itu yang pertama ya, terjawab ya. Selalu memperkuat iman dan takwa. Yang kedua tentang itu tadi. Jadi ini juga penting. Ada istilah kan? Kalau kita itu gumbul pada orang-orang yang dodolan minyak wangi, ya, itu kita akan ke bawah harumnya, wanginya. Tapi kalau kita itu gumbulin pada orang-orang yang dodolan bidang, dan kita dimanapun akan ke bawah bidang. Sama halnya. Untuk menyimbangi cukup kalian itu kalau misalkan dengar tombol hati nomor 3, memperbanyak dengan orang-orang soleh. Kamu hati, bolehmu perkarane. Yang pertama mau Quran sama nane. Yang kedua apa? Dua apa? Ya, pikir malah perbanyaklah. Yang ketiga memperkumpulan dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Itu nomor 3 poinnya. Perbanyaklah kalian itu berkumpulan dengan orang soleh. Semakin sering kalian itu berkumpul dengan orang-orang soleh, ya otomatis kalian akan terbawa. Kalian akan menjadi orang-orang soleh dan soleh. Tapi kalau kalian itu berkumpul dengan orang sing gak soleh, yang
berkonotatif itu negatif, kalian akan juga negatif. Intinya gini, kalau kalian gombal di UKKI, ya pasti kalian akan kerasa baunya seperti UKKI. UKKI apa? Kerohanian Islam. Kalian akan belajar tentang Islam juga banyak di sini. Kalian sering di jeda waktu kalian main di sekolah UKKI, terus di jeda waktu kelas main di sekolah UKKI, ono apa-apa di UKKI, ono apa. Kalau kalian gombole apa dalam satu ukhuwah Islamiyah itu mau orang-orang Islam di UKKI, sing sangat jarang ono di UKM dia, ya kalian akan juga menjadi anak soleh, menjadi orang-orang soleh. Itu untuk mempertebal dari kalian itu bisa apa itu namanya menjaga antara nafsu sama iman kalian. Tetap kalau kita membuat kejelekan, kita baca istighfar. Tetap jangan pernah lelah untuk menggaungkan ketakwaan kita dan keimanan. Karena manusia punya al-nafsu dan keimanan. Bisa dipahami ya tadi? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oke, langsung. Menanggapi belum siap ini. Kalau ada istilah ya dulu itu, ini istilah kalau cowok itu menang milih yo, kalau cewek menang nolak yo, gitu kan ya. Berarti kalau cowok itu bisa milih, tenangnya top cewek kuat ya. Sampai nang Ukraina itu diperbolehkan poligami oleh kakek cewek. Kalau kalian ingin benar-benar cari cewek, pasti nang Ukraina beberapa negara. Jadi kalian kaum Adam gak usah khawatir kentekan stok wedok itu kuatir. Kalau misalkan kalian ditolak satu, kalian bisa milih lagi, ada cewek dari situ. Ya itu bukti cowok ada, dari cowok kaum Hawanya. Ya emang semua menikah rumah tangga itu apa itu namanya perlu cara mental, fisik ataupun apa, secara kesiapan, entah itu apapun itu. Jadi pasti seorang cewek itu bisa menilai apakah dirinya siap atau belum. Nah, cewek juga berhak menolak ya kan. Nah, di sini menolak adalah kekuatan cewek. Jadi ketika cewek itu menolak, yakinkan pada Allah SWT kalau kalian itu suatu-waktu di waktu yang tepat bakal ada yang melamar lagi. Karena juga menangis cewek itu cuma menunggu di bawah bahana cowok itu kita tinggal dia selesai. Karena cewek itu kita menolak, ya kan? Jadi ketika kalian itu belum siap ataupun apa, kalian bisa menolak dan kalian bisa kembali meningkatkan ketakwaan kalian, keimanan kalian untuk selalu ingat kepada Allah. Dan semua kepada Allah, waktu yang paling enak adalah tahajud. Dan benar-benar nyantai. Kalian Tuhan kepada Allah, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian ikut dapatkan, kalian berdoa begitu. Jadi tidak masalah. Di sisi kaum Adam tidak ada masalah, di sisi kaum Hawa tidak ada masalah. Kalian menang nolak, siapapun boleh kalian nolak. Tapi ingat ya, jangan terlalu sering nolak. Nanti kalian nggak ada yang lama dulu nanti. Kalau jual mahal, ya yang cewek cocok juga. Kalau mau menikahkan seorang cewek, minta ke orang tuanya, ya harus siap semuanya bro. Yang kayak itu secara duniawi, secara akhirat, keilmuan, secara aku bisa menjadi imam yang baik buat calon rumah tangganya. Oke? Ada lagi yang rencananya kan? Ada enggak? Kalau nggak ada, ya udah dikumpulkan di depan semuanya. Nah, dikumpulkan ke depan. Next one. Ya, saya ucapkan sudah dikumpulkan di tempat kecil di depan. Saya ucapkan thank you, syukurlah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas kesempatan saya mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena kesalahan yang aku sampaikan itu datangnya pribadi dari aku. Ya,
Tapi kalau ada hal yang mungkin kebaikan ataupun hal yang menurut kalian, oh ini hal yang baru, Mas Awal ini enak diajak sharing, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya tekankan ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, jangan sampai pertemuan ini itu membuat aku ganjel sehingga aku itu dipertanggungjawabkan punya salah ya, jangan nanti gara-gara omonganku sudah enak. Saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya terima kasih. Kalian harus benar-benar apa yang kalian tuliskan di sini kalian bisa lakukan mulai pulang dari Tadabur Alam.